Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama dengan Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk, untuk membahas tajuk kali ini terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Tuntaskan sengkarut dana KONI. Sengkarut dana hibah Komite Nasional Olahraga Indonesia atau KONI Lampung 2020 masih belum menemukan titik terang. Selama 9 bulan, Kejaksaan Tinggi Lampung sudah memeriksa 86 orang terdiri dari pejabat KONI, pejabat Pemprov Lampung, pengurus cabang olahraga, dan pihak ketiga. Sejumlah saksi bahkan sempat diperiksa beberapa kali. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka, padahal perkara ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Kejati masih menunggu kelengkapan laporan terkait dana hibah KONI Lampung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. Kejaksaan mengendus ada penyimpangan dana anggaran KONI Lampung 2020 sebesar 60 miliar rupiah. Pengajuan anggaran ini terjadi pada 2019 dengan nilai 79 miliar rupiah yang kemudian disetujui pemerintah Provinsi Lampung sebesar 60 miliar rupiah. Dana hibah ini kemudian diberikan dalam 2 tahap, masing-masing 30 miliar rupiah per tahap. Dana ini terkait dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2-15 Oktober 2021. Secara nasional, pendanaan mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan telah dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sejak 2018 hingga 2021 sebesar 10,431 miliar rupiah. BPKP Lampung pun berkilah terkait dana hibah KONI 2020 belum bisa diserahkan ke Kejaksaan karena data yang diberikan oleh penyidik Kejati Lampung ke BPKP belum cukup untuk penyusunan laporan. Saling lempar tanggung jawab terkait kasus ini harus segera dihentikan. Pihak Kejati dan BPKP sejatinya wajib saling bersinergi menuntaskan kasus penyimpangan dana ini agar tak lagi samar. Kesepakatan memberantas korupsi masih menjadi komitmen bersama bangsa ini. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi cukup tinggi. Transparency International Indonesia mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Inilah yang menjadi catatan dan pekerjaan rumah seluruh elemen di negeri ini. Upaya penilapan dan penyalahgunaan uang rakyat sebesar apapun harus dituntaskan, termasuk penyimpangan dana hibah KONI Lampung 2020. Pihak Kejaksaan dan BPKP harus saling bersinergi dan membangun komunikasi untuk menyelamatkan uang negara. Juga membawa negeri ini ke harkat lebih tinggi sebagai negara dengan tindak korupsi minim, bahkan 0 kasus. Setiap usaha mengulur penuntasan kasus korupsi hanya akan memunculkan berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat. Jika terus dibiarkan pada gilirannya akan mencoreng kredibilitas penegak hukum. Komitmen memberantas korupsi jangan sampai redup. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dengan bentuk strategi dan tindakan komprehensif dan real untuk menekan korupsi. Sampai kini, korupsi masih masuk kategori kejahatan luar biasa dan oleh karena itu
pemberantasannya pun harus dengan cara-cara yang luar biasa. Bukan dengan cara-cara konvensional, bukan dengan cara saling lempar tanggung jawab, bukan pula dengan cara saling mengedepankan ego institusi. Oke, Mas Wid, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Pos kita kali ini? Tuntaskan sengkarut dana KONI. Oke, tuntaskan sengkarut dana KONI ini memang jadi sangat sorotan sekali karena dugaan korupsi dana Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung ini hingga saat ini sepertinya berlarut-larut seperti itu ya Mas Wid. Padahal sudah ada puluhan pejabat yang diperiksa. Bukan cuma itu, pihak ketiga juga sudah diperiksa. Memang seperti apa Mas Wid atau Lampung Pos melihat hal ini? Sebenarnya ada apa sih ini kok sangat sulit sekali gitu Mas Wid? Jadi kasus ini kan sudah sejak pertama kali diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Lampung itu sudah bulan Oktober 2021. Artinya udah 9 bulan. Dan selama 9 bulan itu sudah 86 saksi yang diperiksa. Bahkan ada saksi-saksi tertentu yang diperiksa bukan hanya sekali. Sampai 2 sampai 3 kali mereka diperiksa. Dan 86 saksi ini terdiri dari berbagai macam orang ya, jabatan segala macam ya. Ada pejabat KONI di situ, ada pejabat Pemprov, ada pengurus cabang olahraga, ada pengusaha, ada juga wartawannya juga di situ diperiksa. Semua sudah diperiksa, tapi sampai dan kasus ini pun sudah masuk tahap penyidikan ya. Tapi sampai sekarang ternyata belum ada tersangka. Kalau dalam keadaan normalnya, kalau penyidikan itu sudah ada tersangka, cuman ini belum. Padahal sebelumnya Kejaksaan Tinggi sudah mengatakan bahwa calon tersangkanya bukan hanya satu, bisa jadi ada 2 atau 3 orang, cuman tidak hanya satu, karena ini memang kasus besar juga ya. Tapi seperti sangat sulit sekali ya Mas Wid. Nanti kita akan membahas sebenarnya kendalanya apa saja yang membuat kasus ini kok sangat sulit sekali untuk terurai atau terungkap. Tapi tahan dulu, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.